Puji akan membahas tentang mengatur porsi yang seimbang antara menghafal dan murojaah. Nah, jangan sampai kita asik nambah hafalan aja gitu, nambah-nambah sampai lupakan murojaah. Padahal murojaahnya itu sampai akhir hayat, sampai kita mati. Nah, jadi ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mendahulukan murojaah dari menambah hafalan. Jadi yang terpenting itu murojaah. Jadi sempetin waktu sebelum nambah hafalan itu untuk murojaah sebelum nambah gitu. Murojaah. Yang kedua, efektifkan murojaah. Jadi apakah murojaah yang efektif itu? Nah, jadi kita scroll ke atas gitu ya, scroll pada diri kita sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan murojaah efektif? Kita tanyakan pada diri kita, kita scroll lihat lagi ayat-ayat yang sudah kita hafal. Apakah murojaah itu sudah lancar, sudah mungkin atau belum? Hafalan kita tadi itu kita scroll lagi ya, kita muhasabah lagi hafalan kita. Yang ketiga, ingat menambah hafalan ada batasnya, namun murojaah sepanjang hayat ya. Yang keempat, kita harus kenal sama waktu harian kita sendiri. Kapan sih waktu yang efektif untuk murojaah atau kapan efektif menambah hafalan gitu. Kita harus tahu waktunya. Yang kelima, kita harus mencatat kegiatan, batas awal dan akhir murojaah kita. Kita catat mana sih batas murojaah kita yang awal sampai akhir. Jadi awal murojaah misalnya juz 17, akhirnya misalnya kita selesai satu hari itu 5 juz sampai juz misalnya 22 gitu ya. Terus yang kelima, yang kelima, Afwan. Yang keenam, jangan pernah menambah hafalan jika dalam sepekan kita belum menyelesaikan murojaah semua hafalan kita. Kalau misalnya kita terasa berat gitu, maka bagi-bagi gitu. Misalnya kita punya hafalan 10 juz, kita ngerasa berat nih langsung murojaah 10 juz ya, nggak langsung semua gitu, dibagi dalam beberapa hari kita harus murojaah 10 juz itu gitu. Jadi kita harus dahulukan murojaah, sempetin waktu kita untuk murojaah sebelum kita menambah hafalan. Yang terakhir, jika murojaah dilakukan rutin, kemungkinan akan terasa jika semua hafalan bisa dibaca dalam sholat tanpa salah. Nah, jadi kita ngerasa gitu kalau hafalan kita udah mungkin, udah lengket gitu, kita terasa jadi di dalam sholat, kita baca dalam sholat hafalan itu bisa dibaca tanpa salah atau ada salahnya, kita akan merasakan sendirinya. Mungkin begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Syukran li musyahadatikum wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.